Assalamualaikum rekan-rekan investor dan calon investor. Selamat tahun baru 2024. Kita ketemu di awal tahun. Sebagai investor pasar modal, kita tentu ingin tahu kira-kira seperti apa nanti indeks harga saham gabungan BEI, ya, Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk itu mari kita coba bahas kira-kira seperti apa sih IHSG akan bergerak di tahun 2024 ini. Baik kita coba ya dari aspek makro maupun dari aspek teknikal. Jadi kira-kira gerakannya seperti apa sih? Ada yang meramal bahwa tahun 2024 IHSG akan sampai ke 8.400. Ada yang memperkirakan sampai 7.600 dan sebagainya. Kita coba lihat secara fundamental, secara makro, dan secara teknikal itu gambarannya seperti apa. Mari kita coba saya share screen. Ya, gambaran makro dari perekonomian dunia di tahun 2024. Jadi ekonomi global itu nanti ditandai di akhir tahun ini dan nanti kita perkirakan berlanjut di tahun 2024 adalah inflasi mulai terkendali. Suku bunga juga harusnya mengikuti karena biasanya kebijakan suku bunga tinggi itu untuk mengendalikan inflasi. Nah, sejak pandemi COVID itu Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara maju lain itu uh, dibayang-bayangi inflasi yang sangat tinggi. Nah, ini akhir tahun ini sudah mulai turun, sudah mulai terkendali, dan mudah-mudahan juga akan terus berlangsung di tahun 2024. Nah, di sini ada risiko yang baik atau risiko upside risk. Ini semacam peluang, jadi inflasi di US dan Uni Eropa itu cenderung menurun. Kemudian era suku bunga higher for longer yang uh, beberapa waktu kemarin dikatakan oleh The Fed itu sudah mulai diturunkan tahun 2024. Jadi sudah ada rencana The Fed untuk menurunkan suku bunga di tahun 2024. Downside risk-nya, jadi ini risiko yang apa akan memberatkan atau risiko yang kalau terjadi itu nanti efeknya jelek itu adalah outflow capital dari pasar modal. Jadi sampai saat ini di pasar modal Indonesia itu masih outflow. Jadi modal masih terus keluar dari pasar modal. Nah, ini uh, menyebabkan indeks harga saham gabungan itu tertahan penguatan. Outflow capital ini disebabkan karena suku bunga yang sangat tinggi di Amerika. Jadi suku bunganya itu mencapai 5,25 sampai 5,5%. Itu sudah hampir mirip dengan suku bunga BI yang di level 6%. Kemudian ini gambarannya rekan-rekan sekalian, ekonomi global itu inflasi mulai terkendali, suku bunga mengikuti. Nah, di sini kalau kita lihat inflasi Amerika itu di pertengahan tahun 2022 itu sempat menyentuh di atas 9%. Nah, ini Agustus 2023 itu sudah di 3,7%. Nah, ini diharapkan inflasi ini akan terkendali turun terus dan target Amerika atau US, The Fed, Federal Reserve di Amerika itu targetnya adalah 2% inflasi. Jadi masih belum mencapai target, tapi arahnya sudah mulai terkendali, mulai menuju ke target yang 2%. Nah, karena inflasi sudah mulai terkendali, The Fed, Federal Reserve Amerika itu sudah mempunyai rencana uh, roadmap atau kira-kira nanti akan seperti apa suku bunga ke depan sampai tahun 2024. Nah, ini adalah kira-kira jadi
di akhir tahun 2023 ini tingkat suku bunga itu di 5,5%. Nah, nanti pada akhir tahun 2024 itu target The Fed itu 4,75. Ini berdasarkan dot plot atau dot plot itu uh, prediksi para ekonom di Federal Reserve bahwa roadmap-nya nanti sampai tahun 2024 akhir itu suku bunga bisa diturunkan sampai 4,75%. Nah, ini ada upper bound-nya ya dan lower bound. Kita sebagai investor tentu berharap supaya yang terjadi yang ini, yang di bawah ini. Karena semakin cepat penurunan suku bunga itu artinya uang akan lebih cepat masuk ke Indonesia, kapital lebih cepat masuk ke Indonesia, dan tentu tidak terkecuali masuk ke bursa efek Indonesia. Nah, dengan masuknya kapital itu tentu eh, bursa efek akan bergairah dan IHSG akan eh, bullish. Kemudian ini untuk ekonomi domestiknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ekonomi eh, Indonesia ini cukup resilient, jadi cukup tahan banting, dan emiten blue chip tradisional masih murah. Jadi kalau kita lihat sekarang, Pak dan Ibu sekalian, misalnya eh, saham Astra Internasional, sepanjang sejarah tidak pernah Astra itu kecuali di saat-saat krisis ya, itu di bawah 10 PE-nya. Nah, sekarang ini PE-nya sekitar 5 sampai 6 kali. Jadi udah sangat murah. Sekarang perdagangan itu didominasi oleh saham-saham baru, ya saham-saham ekonomi baru seperti Brand, Aman, dan geothermal, ya, Pertamina geothermal dan sebagainya. Jadi saham-saham blue chip yang tradisional seperti Astra, Indofood itu ditinggal. Nah, ini sebenarnya peluang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tercermin di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang grafik biru ini IHSG, yang uh, orange ini LQ45. Nah, kita uh, menganggap bahwa LQ45 itu mewakili saham-saham blue chip. Nah, di tahun 2023 ini penurunannya lebih dalam untuk saham-saham blue chip dibanding dengan IHSG, dan recovery-nya terlambat dibanding IHSG. Jadi kalau kita lihat di sini baseline-nya di sekitar ini ya, garis ini, LQ45 itu baru menyentuh garis ini. Sedangkan IHSG sudah jauh di atas dari garis baseline yang kita uh, gambarkan ini. Nanti kita lihat kira-kira baseline-nya itu sebetulnya di berapa. Pertumbuhan ekonomi juga seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi kita perkirakan masih di atas 5 tahun 2024 ini. Jadi ekonomi makro Indonesia itu cukup resilient. Nah, dan sepertinya baik inflasi maupun nilai tukar itu juga akan terkendali di sekitar 15.500. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut banyak analis dari berbagai eh, sekuritas itu eh, melakukan prediksi atau memberikan prediksi. Misalnya ini Mirai Aset. Nah, para analis di Mirai Aset itu memperkirakan bahwa saham gabungan akan sampai di 8.100 pada semester 2 2024. Liputan 6 juga memberitakan bahwa dari SIM Invest Research itu memperkirakan IHSG akan naik pada kisaran 7.700 pada tahun 2000. Ini juga BNI Sekuritas ini lebih berani lagi ininya eh, prediksinya. Jadi IHSG akan sampai di 8.400 di tahun 2024. Nah, dari sini semua optimis karena memang dari sisi ekonomi kelihatannya memang arahnya optimis.
Tapi kira-kira berapa sebenarnya IHSG itu pantasnya di tahun 2024 ini? Nah, untuk itu marilah kita coba lihat eh, dari sisi teknikal, dari sisi teknikalnya seperti apa. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan investor, calon investor yang saya hormati. Jadi sekarang ini IHSG berada di eh, 7.300, penutupannya itu di 7.275-an, 7.274 sekian. Nah, ini kalau kita lihat ini masuk di zona konsolidasi antara 7.375 sampai 7.161. Nah, ini zona konsolidasinya. Di bawah itu ada zona konsolidasi lagi, ini pakai time frame mingguan ya, di 7.054 dan 6.881. Jadi ini 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 uh, resisten ya sampai di 7.375. Jadi ada resisten di sini. Nah, resisten itu sampai sini. Ini kalau ini break di atas, ini bisa ditutup break ya mingguan, itu akan berlanjut. Kalau ternyata ada koreksi atau ada profit taking, itu bisa sampai ini normalnya itu nanti di sini, jadi sampai ke 7.053 atau 7.054. Nah, kalau nanti di sini ini tertahan, itu artinya eh, penguatan masih masih sangat, eh, apa, indikasi untuk menguat itu masih sangat besar. Nah, ini batasnya sebenarnya bisa sampai di sini. Jadi kalau di sini masih tertahan di sekitar 6.887, ini masih tertahan, itu sebenarnya masih aman. Jadi masih ada kemungkinan eh, akan rebound ya, jadi akan naik. Nah, kira-kira sampai berapa nanti kenaikan itu? Karena eh, semua orang optimis, tapi kira-kira sampai sejauh mana sih optimis kita? Nah, kalau karena nanti itu akan menyentuh eh, all time high, setelah all time high di 7.369 dan 7.370-an, itu sudah tidak ada lagi eh, resisten atau support dari chart. Jadi kita pakai pendekatan, coba pakai pendekatan Fibonacci retracement ya. Jadi kita coba di sini, kalau ini nanti eh, terus misalnya ini apa, resisten ini terus ditembus, itu akan sampai berapa? Jadi kalau misalnya resisten itu akan ditembus, artinya dari sini. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi kira-kira nanti eh, penguatan itu akan sampai di ini, di 261% ini ya. Jadi di sini. Nah, sampai sini ini kita kasih warna hijau ya. Jadi kira-kira itu di 7.674, 73 atau 74. Nah, di sini ini kemungkinan kalau memang ini naik terus, itu tahun 2024 IHSG itu akan sampai di 7.670-an. Nah, ini
mungkin sesuai dengan salah satu analis tadi ya. Tapi kalau misalnya itu nanti eh, IHSG itu akan turun, kemudian menyentuh di sini di 7.050-an, turun dulu di 7.050-an, itu maka nanti retracement-nya itu akan di sini. Jadi, jadi kalau nanti turun dulu, ini turun dulu itu seperti mengambil kekuatan, jadi mengambil pijakan di sekitar 7.050, itu maka nanti IHSG itu diperkirakan bisa sampai ke 7.750-an. Jadi kalau nanti ada koreksi di 7.370-an ke 7.050-an, itu nanti kenaikannya akan lebih tinggi, bisa lebih tinggi karena dia punya kekuatan atau pijakan untuk naik lebih tinggi. Nah, ini kira-kira nanti, karena kalau kita lihat tadi penurunan suku bunga di tahun 2024 itu juga tidak terlalu drastis ya. Jadi dari 5,5 jadi 4,75, itu sangat, masih sangat konservatif. Maka kemungkinan kenaikan IHSG juga tidak akan terlalu fantastis. Jadi misalnya naik itu sampai sekitar 7.700-an. Nah, ini saya setuju dengan tadi yang eh, prediksi dari salah satu eh, riset tadi bahwa IHSG akan bisa sampai 7.700-an di tahun 2024. Itu mungkin gambarannya rekan-rekan sekalian. Eh, IHSG di tahun 2024 ini akan sampai sejauh mana kenaikannya, karena semua optimis ya. Jadi kita coba cek kenaikannya sampai berapa, dan kalau perkiraan saya sih sekitar 7.700. Tapi uh, ini hanya prediksi berdasarkan peralatan atau instrumen yang saya kuasai, dan kenyataannya itu hanya Tuhan yang tahu, karena masa depan hanya Tuhan yang tahu. Jadi itu kira-kira rekan-rekan sekalian gambaran dari uh, sampai sejauh mana IHSG akan naik. Mudah-mudahan tidak ada risiko-risiko yang menyebabkan penguatan IHSG ini tidak terjadi. Demikian saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.